Привет, привет. Salam dari Rusia, jumpa lagi dengan saya Susan Vladimir. Kali ini saya ingin bercerita tentang persiapan kami camping, juga tentang PLTA saat era Soviet. Yuk ikutin cerita saya. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya. Oke? Hari ini kita mau pergi membeli peralatan untuk camping besok. Tuh. Nah aja. Dari Bali. Ini dulu juga. Moana. Ceritaku Susan Vladimir. Mahal juga harganya. Anak-anak di sekolah Rusia libur musim panas 3 bulan, yaitu bulan Juni, Juli, Agustus. Kami memutuskan untuk camping dengan keluarga dan teman-teman. Masih ada keperluan untuk camping yang kurang, karena itu kami harus membelinya. Salah satu toko atau mall yang ada di Moskow dan banyak cabangnya adalah Decathlon. Ya, Decathlon menyediakan alat-alat camping, alat-alat olahraga, ataupun berbagai keperluan untuk hobi. Ini syuting loh. Dadah. Достоевский «Белые ночи». О, это чушь. Не надо, Георгий не будет читать. Masalah selanjutnya adalah tentang hewan peliharaan. Ya, di Rusia banyak yang memelihara kucing ataupun anjing. Dan pada saat liburan, biasanya keluarga tidak akan membawa hewan piaraannya. Di sini banyak jasa-jasa untuk penitipan binatang. Selain klinik hewan, ada juga orang yang suka dengan binatang mau menerima titipan. Dengan imbalan tentunya, jasa perharinya sekitar 300 rubel. 300 rubel setara dengan $4 per hari. Sebenarnya masih ada yang lebih mahal seperti 500 rubel, bahkan ada yang sampai 1000 rubel per harinya. Untuk makanan dan pasirnya harus kita bawa sendiri ya, karena harga itu tidak termasuk. Ini Murik, kucing kami, umurnya 3 tahun dan dia seperti tahu kalau akan dititip. Ya Murik ya? Ya. Nggak apa-apa. Jangan nangis. Gitu kok nangis. Si Muriknya ngeong-ngeong. Mau dititipin ke tempat penitipan binatang sebulan. Tapi kayaknya Muriknya ngerti kalau mau dititipin, jadinya ngeong-ngeong terus dari tadi. Kayak sedih gitu. Ya habis gimana? Gak ada yang jagain sih. Masih nunggu yang mau ngambil Murik. Sama juga ya nggak turun-turun. Nih Murik. Kami memilih jasa keluarga penyayang binatang untuk dititipi kucing kami. Dan Muriknya langsung merasa nyaman dan akrab. Dan langsung masuk ke ruangannya. Ya, karena itu kami jadi tidak was-was untuk menitipnya. Dadah Murik, paka-paka, sampai ketemu bulan depan. Selanjutnya kami pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan selama kita camping. Dan sudah ada catatan-catatannya apa yang harus dibeli. Kami memilih pasar grosir, pasar yang harganya yang lebih murah daripada yang supermarket. 10 kaleng. Enak, kepo. Nah, inilah barang-barang yang kami beli tadi di pasar grosir tersebut. Barang-barang ini, produk-produk ini akan kami bawa untuk
camping. Ya, persiapan camping kami selama 14 hari di Karelia. Sesuai dengan daftarnya, sebagian makanan itu kita kelompokkan. Misalnya, makan untuk sarapan, makan untuk makan siang, dan makanan untuk malam hari. Semuanya harus ditimbang, jadi tidak boleh ada kelebihan. Kenapa? Karena kita akan membawanya. Kalau terlalu banyak berat, itu akan merepotkan kita juga kan. Produk-produk yang kita beli macam-macam, dari beras, daging kaleng, bahkan juga ada permen, gula, susu, kopi, itu pasti harus dibawa. Nah, dikelompokkan seperti paket plastik ini, ada tanggalnya. Dan ada tulisan untuk makan siang atau untuk makan malam dan sebagainya. Supaya nggak bingung, sekarang kita memeriksa peralatan perahu. Ya, karena kita akan membawa perahu. Ini adalah dayungnya dan juga perahu di dalam tas yang cukup besar yang harus kita bawa. Planning berlibur dan camping di Karelia sudah kami persiapkan jauh-jauh hari, mengisi liburan anak pada bulan Juli saat mereka libur panjang. Kita juga harus membawa sleeping bag, tempat tidur tiup, dan tenda. Герма — это то, куда кладем вещи. Не понял. В решенных, вот лодка так устроена, вот она лодка длинная. Значит, вот сидит человечек, вот сидит человечек. Под жопой у него герма. Она емкостью примерно 30 литров. Pada saat summer musim panas, jam 3 pagi sudah terang seperti ini. Kami sudah bangun dan bersiap-siap karena perjalanan hari ini cukup panjang. Menyiapkan minuman, makanan untuk bekal kami selama perjalanan. Nah, teman-teman semua, sekarang kita sudah ingin berangkat, bersiap-siap. Ini summer kemarin bulan Juli pada saat jam 5 pagi. Jadi jam 5 pagi sudah terang seperti jam 7 pagi di Indonesia. Ini bawaan yang kita bawa karena selama sebulan kita akan traveling. Ya, perjalanan dari Moskow ke Petrozavodskaya ditempuh 1174 km. Ya, hampir jaraknya seperti Jakarta-Surabaya. Banyak di belakang sampai nggak kelihatan. Matahari baru muncul di ufuk timur. Ya, memang kami sengaja memilih waktu berangkat pagi hari. Kenapa? Karena tidak macet dan mobil-mobil masih sedikit, lalu lintas tidak begitu padat. Nah, teman-teman, dalam perjalanan ini kami melewati salah satu PLTA yang cukup terkenal dan cukup lama, dibangun pada era Uni Soviet. Perjalanan dari Moskow sampai dengan PLTA ditempuh sekitar 6-7 jam. Kita ingin melihat elektrostansia atau bendungan. Walkovskaya adalah pembangkit listrik tenaga air di Sungai Walkov di wilayah Leningrad di kota Walkov. Salah satu pembangkit listrik tenaga air tertua yang beroperasi di Rusia dan pembangkit listrik pertama yang dibangun di era Uni Soviet. Insinyur Gendrik Asipovich Graftio menyiapkan proyek pertama menggunakan Sungai Walkov untuk menghasilkan listrik masih pada tahun 1902. Kala itu masa kerajaan monarki.
sebelum revolusi 1917. Tetapi pembangunan pembangkit listrik tenaga air dimulai hanya pada tahun 1921 dan berakhir tahun 1927. Kekuatan pembangkit tenaga air adalah 86 megawatt. Sekarang merupakan monumen sejarah, sains, dan teknologi. Selama Perang Dunia Kedua tahun 1941, kota Leningrad sekarang menjadi Saint Petersburg kala itu berpenduduk 3 juta jiwa. Dikepung, diblokade oleh pasukan Jerman dan Finlandia. Blokade tersebut berlangsung selama 872 hari. Tidak ada jalan darat menuju kota dan satu-satunya hanya bisa melalui udara atau melalui Danau Ladoga. Ketika musim dingin, danau membeku. Di atas es, jalan ini diberi nama The Road of Life. Dan pada musim gugur, tahun 1942, kabel listrik dipasang di sepanjang dasar Danau Ladoga untuk memasok listrik ke kota dari PLTA Walkovskaya ke Leningrad. Dijuluki sebagai kabel kehidupan. Diselundupkan kabel itu di malam hari karena Danau Ladoga terus-menerus di bawah tembakan udara dan artileri. Di Leningrad saat itu tidak ada isolasi untuk mengisolasi kabel dan digunakan kertas dari kertas mencetak uang. Ketika danau beku, kabel tambahan diletakkan di atas es. Hasilnya, kota memiliki listrik sehingga tram, pabrik-pabrik dapat beroperasi. Listrik juga dibagikan kepada penduduk kota dengan pengoperasian 2 jam saja sehari. Satu bohlam 40 watt untuk satu keluarga. Sekarang bagian dari kabel listrik bawah air adalah tersimpan di Museum Kota Saint Petersburg. Nah teman-temanku, itulah sekelumit cerita sedikit mengenai PLTU Walkovskaya di kota Volkhov. Nah sekarang kami sudah sampai di perbatasan Karelia, Republik Karelia. Teman-teman, ceritaku bersambung ya, nantikan selanjutnya.